Selamat sore, saudara. Hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja kesehatan yang kita himpun dari pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini. Beberapa hal akan kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa kita hari ini melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.519. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini adalah 849.155 spesimen. Spesimen ini kita memeriksa dengan dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR maupun dengan TCM. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang. Sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394 orang. Kalau kita lihat distribusinya, kasus konfirmasi positif yang didapatkan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk Jawa Timur, ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang. Namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang. Kemudian Jawa Tengah 153 orang dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang dan sembuh 51 orang. Ada beberapa hal yang menarik di dalam kaitan dengan kita lihat kasus sembuh. Banten hari ini melaporkan hanya ada 8 konfirmasi kasus positif, namun yang sembuh sebanyak 222 orang. Kemudian Kalimantan Timur juga demikian, hari ini melaporkan ada 6 kasus baru namun ada 14 yang sembuh. Kemudian Riau, kasus baru hanya 1 orang, namun dilaporkan konfirmasi sembuh ada 10 orang. Kalimantan Utara hari ini tidak ada kasus baru, namun dilaporkan ada 6 kasus yang sembuh. Total yang sembuh hari ini adalah 1.072 orang. Sehingga totalnya akumulasi jumlah sembuh adalah menjadi 26.667 orang. Saudara-saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa kasus sembuh adalah akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ada 18 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 orang, bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus baru. Di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Jika kita melihat jumlah kasus positif yang terkonfirmasi, ini setelah kami lakukan analisa berdasarkan tingkat hunian rumah sakit, maka kita lihat bahwa tidak ada penambahan signifikan dari penambahan jumlah hunian rumah sakit. Kita masih bisa mempertahankan tingkat hunian rata-rata nasional di kisaran 55,5%. Artinya baru separuh kapasitas yang digunakan. Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara, hari ini dilaporkan 53 orang meninggal sehingga totalnya menjadi 2.192
orang. Jumlah kabupaten kota yang terdampak adalah 452 kabupaten kota di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan untuk kasus ODP sebanyak 40.778 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang terus kita lakukan pengawasan ketat adalah sebanyak 13.359 orang. Saudara-saudara, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin, adalah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Karena dengan kita bisa mengimplementasikan secara disiplin protokol kesehatan ini, maka kita akan menjadi aman. Kita akan terlindung dari kemungkinan tertular. Dan kita bisa produktif kembali. Kita bisa melaksanakan aktivitas yang produktif. Inilah yang kemudian dalam istilah yang sering digunakan atau didengar oleh masyarakat sebagai new normal.